Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya membuat judul Prabowo wajib mencontoh cara Anies Baswedan menutup reklamasi pantai, mencabut izin reklamasi pantai dalam masalah pagar laut, kemudian pemalsuan HGB, kemudian masalah PSN yang lebih tinggi daripada itu. Tapi pertanyaannya kan Prabowo sudah memerintahkan Menteri KKP, kemudian Angkatan Laut, kemudian ATR, Menteri ATR yang sudah menemukan pemalsuan HGB dan lain-lain. Bukankah Prabowo sudah memerintahkan kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain? Iya, sudah. Tapi itu belum cukup. Dan eskalasi ini, kalau sempat dibiarkan, Prabowo bisa-bisa berhadapan dengan rakyat. Maka saya katakan Prabowo harus meniru Anies Baswedan waktu mencabut izin reklamasi pantai kemarin. Langsung ambil ke titik-titik, ke inti masalahnya. Bukan hanya di bawah-bawah, bukan hanya di pertengahan, langsung ke pucuknya, langsung ke akar-akarnya, langsung ke inti masalahnya agar ini reda. Oh, apa sih hebatnya Anies Baswedan waktu mencabut izin reklamasi pantai? Mari kita selidiki. Kalau saya sebagai pendukung Anies Baswedan sudah mengetahui, Anies mengatakan, dia katakan satu, dia lakukan satu, dan berakhir satu. Dia katakan waktu kampanye, dia mau cabut izin reklamasi pantai. Begitu dia terpilih, dia cabut apapun ceritanya. Kan begitu yang terjadi. Dan seharusnya Prabowo juga sesuai dengan pidatonya kemarin itu untuk rakyat. Selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Dan kalau pidatonya seperti itu, kalau pidatonya untuk rakyat, bukan bekerja untuk memimpin, bukan untuk yang lain-lain, untuk kesejahteraan rakyat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Pidatonya sesuai. Tapi tindakan-tindakan dari yang saya katakan tadi itu, dari PSN yang katanya tadi itu, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal PSN, kalau kita teliti lagi, PSN yang diadakan itu ada juga unsurnya untuk mesejahterakan rakyat. Itu kuncinya. Dari situ kita nanti nampak itu. Kenapa Prabowo harus turun tangan langsung? Kalau rakyat seperti ini contohnya. Ada yang 2 hektar, nah, ya rata segitu. Ada juga yang model pembebasannya itu jadi sudah deal harga 50.000 misalnya kan kayak gitu. Sementara yang dibayarkan cuma 30.000 per meter. Ada yang kayak begitu. Yang 20.000 itu dicaplok sama maklar. Maklarnya tuh lurah blimbing. Namanya Mas Kota. Nah, itu yang Mas Kota itu dicaplok. Belum lagi 2.000 diambil lagi untuk lurah setempat. Nah, jadi sangat luar biasa, Pak, penindasannya. Harga pasar di sini di atas 200.000. Nah, karena alasannya ini adalah PSN, proyek negara, jadi mereka menentukan semena-mena. Harusnya yang membebaskan itu kan bukan individual, karena ini adalah badan hukum, harusnya. Oke, sekarang Prabowo sudah memerintahkan semuanya, jajarannya, untuk ke situ. Apa yang harus dilakukan oleh Prabowo supaya seperti Anies Baswedan mencabut ke inti-intinya? Gubernur Anies punya otoritas namanya mencabut izin. Coba bayangkan, mencabut izin reklamasi pantai. Prabowo seharusnya punya otoritas juga sekarang sebagai presiden mencabut status PSN. Itu kuncinya. Kalau Prabowo patuh kepada pidatonya, kalau Prabowo patuh kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kalau Prabowo juga patuh kepada PSN yang mesejahterakan rakyat. Dan sekarang eskalasinya sudah sangat luar biasa. Sudah ada penolakan, demonstrasi, dan lain-lainnya.
Sudah terjadi sekarang, bentrok-bentrok di mana-mana. Bahkan ada seorang Ahmad Khairuddin namanya, saya kurang tahu namanya, yang getol masalah PIK, masalah PSN di PIK tersebut, bukan hanya masalah pagar laut lagi, masalah pemakzulan HGB dan hak-hak rakyat yang dicederai seperti video-video yang saya tayangkan tadi itu sudah banyak dilakukan, termasuk juga Sudirman Said sudah bersama masyarakat. Apa akibatnya? Akibatnya nanti kalau eskalasi ini makin menjadi-jadi, kalau sudah turun mahasiswa itu, apa yang terjadi nanti? Sementara Prabowo sudah terbukti pada waktu DPR mau merubah revisi yang keputusan masalah pilkada di MK, Prabowo memerintahkan untuk tidak merevisi itu. Sudah terbukti, memang itu untuk rakyat. Kemudian PPN yang mau dinaikkan oleh Menteri Keuangan dibatalkan oleh Prabowo. Nah, ini lebih berbahaya lagi. PSN seperti ini, kalau tidak dibatalkan oleh Prabowo, ini akan terus berlanjut. Apa artinya nanti lagi? Prabowo siap-siap berhadapan dengan rakyat, karena PSN itu kan tidak satu di seluruh Indonesia. Ini jangan-jangan ini cuma permukaan gunung esnya. Di mana-mana terjadi seperti ini. Kalau ini sudah dipicu, di eskalasi sedemikian rupa, kemudian mahasiswa ikut itu, di daerah-daerah lain bakal bisa muncul. Bukan hanya dievaluasi oleh Prabowo, cabut langsung, batalkan PSN seluruhnya dulu. Itu jalan satu-satunya. Ini demi kebaikan Prabowo, tirulah Anies Baswedan. Terima kasih.